Halo teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, saya Sakti. Ini ada satu ekor merpati saya yang kurang sehat. Ini karena ini cuacanya musim hujan, kondisinya dingin, jadi merpati saya ada yang kurang fit. Ini semingguan saya karantina karena kondisinya ini gejala awal burung sakit biasanya hidungnya berwarna putih, nggak ngapur atau berair. Itu ciri-cirinya. Terus bulunya mengembang, burung selalu ngantuk, dan yang utama burung itu tiap makan dimutain. Dia sering minum, muntah lagi, dan badannya kurus. Kalau hobi patih biasanya penyakit yang sering itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu cacingan. Kalau cacingan biasanya burung itu suka makan terus, bulu berantakan, dan juga badannya kurus. Tapi makannya lahap, cuman badannya kurus, berarti itu cacingan. Segera beri obat cacing, biasanya pagi hari sebelum merpati pos sarapan. Yang kedua adalah penyakit kembung. Orang nyebutnya penyakit kembung atau muta. Biasanya disebabkan oleh bakteri, yaitu biasanya burung makan makanan sisa yang mengandung bakteri atau air yang terkontaminasi bakteri. Bisa juga dari kotoran basah yang terkontaminasi bakteri. Seperti ini burung saya kemungkinan terkontaminasi bakteri. Saya baca-baca sih penyebabnya adalah bakteri E. coli. Jadi selama makan, minum, burung secara otomatis dimutahkan karena di tenggorokannya terkandung bakteri. Jadi secara otomatis lubang pencernaannya menutup. Jadi burung tidak bisa menyerap nutrisi apapun yang dimakan selain air. Biasanya burung-burung ini kalau tidak segera ditangani, lama-lama burung ini akan mati, biasanya 7 hari. Dia makan mutain karena dia tidak menyerap nutrisi, nanti badannya kurus, lama-lama juga mati. Oleh karena itu kalau kembung biasanya segera diobati dan dikarantina, karena air liurnya itu biasanya minum di tempat minum koloni, dia akan menulari yang lain, airnya akan terkontaminasi. Oleh karena itu segera kita obatin. Kalau kembung biasanya obatnya ada secara tradisional, dia juga kasih kunyit sama bawang putih secukupnya, jangan terlalu banyak. Bisa dicampurkan ke air minum atau langsung dilolokan. Kalau saya menggunakan 2 metode, yaitu air kunyit dan bawang putih paginya, kalau sorenya saya kasih antibiotik, itu lebih efektif. Dan kalau kembung biasanya kayak gini, muta, dia kotorannya berwarna hijau atau putih, badan kurus. Biasanya itu penyebabnya kembung. Sering muta, cuman minum, makan, mutain lagi. Dan yang paling sering adalah flu burung. Kalau flu burung non gejala, biasanya burung akan langsung mati tanpa sakit, tanpa apapun. Dan yang paling pertama nyerang merpati pos adalah penyakit ND atau tetelo. Biasanya burung masa kritisnya selama 7 hari. Biasanya kotorannya berwarna putih atau kehijauan, dan baunya sangat amis. Burung mengantuk, makan mutain. Biasanya masa kritisnya selama 7 hari. 7 hari itu biasanya merpati akan melawan penyakit tersebut. Kalau tidak diobati biasanya ada yang sembuh, cuma nanti akhirnya burung akan cacat karena sarafnya terkena. Jadi segera kita obatin. Kalau diobatin biasanya tidak akan terlalu parah telonya. Tapi kalau saran saya sih, kalau burung terkena ND atau tetelo segera eksekusi atau dipisahkan, karena ND tidak ada obatnya dan burung itu seumur hidupnya biasanya membawa virus tersebut. Untuk menjaga-jaga, kalau saya sendiri untuk burung yang kena ND atau telo,
Jika terlalu parah akan saya eksekusi, karena itu untuk mencegah penularan yang lebih parah lagi ke koloni. Saya tidak mau ambil resiko. Kalau merpatinya kalian sangat bagus sekali bisa diobatin, tapi tetap nanti cacat. Dan biasanya dia tetap membawa virus tersebut seumur hidupnya. Biasanya kalau dia kurang fit, nanti endingnya kambuh lagi. Dan bisa menulari yang lain. Oleh karena itu kita perlu vaksinasi ND selama minimal setahun sekali. NDAI kalau saya. Walaupun kita vaksin ND tetap nanti ada yang kena. Beberapa ekor biasanya yang imunnya rendah. Biasanya pas pergantian cuaca. Oleh karena itu kita perlu pemberian makanan yang bergizi dan bernutrisi serta menjaga kebersihan kandang. Ini burung saya kena penyakit kembung. Ini udah saya karantina selama 5 hari. Seringnya sih penyakit kembung kalau musim hujan kayak gini. Oleh karena itu kalian segera karantina burung yang terkena penyakit kembung dan beri makan biji-bijian kecil seperti beras, pur, millet, apapun selain jagung giling bisa, jangan jagung butiran karena burung ini pencernaannya sedang tidak baik atau kurang fit. Kalau dia nggak mau makan bisa kita sepet. Kita sepet biar dia mendapat nutrisi sedikit pun. Ini udah mulai baikan. Kemarin-kemarin masih ini udah fit. Kemungkinan nanti saya lepas karena dia udah fit dan normal mau makan. Hidungnya juga udah mulai ngapur atau putih. Kalau sudah mulai ngapur biasanya dia sehat. Kalau nggak sehat biasanya hidungnya basah atau berwarna putih lah. Ini udah mulai fit. Itu 4 penyakit yang sering menyerang merpati pos. Karena merpati pos walaupun badannya besar, dia rentan terhadap penyakit, tidak seperti merpati biasa atau merpati kolong. Karena saya sudah memelihara merpati pos sudah cukup lama. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri awal merpati sakit: muntah, bulu mengembang tidak rapi, ngantuk, dan hidung berwarna putih atau tidak ngapur. Itu ciri utama merpati pos. Segera pisahkan, obati, kasih antibiotik untuk mencegah penularan yang lebih parah ke koloni yang lain. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pertama kali melihara merpati pos. Karena teman-teman saya yang Mas kok burung merpatiku sakit ya Mas? Ya seperti itu, karena merpati pos emang imunnya istilahnya dia tidak seperti merpati biasa. Kandangnya juga harus bersih, kering. Walaupun posturnya besar dia rentan. Ini merpati pos saya yang sudah mulai baikan. Jadi saya kasih ini makanannya, saya kasih beras merah sama pur, air minum diganti sehari sekali. Kandang disemprot pakai apa, Baclean apa terserah, pakai rinso juga nggak apa-apa. Disinfektan, pokoknya disinfektan untuk menjaga dengan kandang dan mencegah penularan lebih parah. Nanti kalau ciri-ciri sembuh biasanya kotorannya akan normal, tapi kalau masih hijau dan seperti apa, ingus, jangan dipisah, lepas dulu, disembuhkan dulu. Biasanya minimal 7 hari, bisa lebih, bisa sampai 1 bulanan untuk pengkarantinaan burung seperti ini. Ini saya karantina untuk mencegah penularan yang lebih parah. Kalau kandang kita bersih, kering, hangat, niscaya merpati tidak akan terkena penyakit apapun. Makanan sehat, merpati kita akan sehat. Jadi jangan takut memelihara merpati pos atau merpati yang lain selama kita menjaga kebersihan kandang, pakan, dan lain-lain. Niscaya merpati kita akan sehat. Karena merpati itu adalah makhluk hidup, jadi pasti akan ada merasakan sakit. Tidak mungkin merpati akan sehat terus, seperti orang juga tidak mungkin akan sehat selamanya.
pasti dia akan kadang sakit. Makanya kita perlu pemberian obat dan suplemen agar merpati yang kita punya tetap sehat dan fit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.